anak-anak, supaya kalian lebih seru mendengarkan sekolah minggu kita, anak-anak bisa mendengarkan melalui headset atau speaker di rumah kalian. Dan jika ingin lebih seru lagi, anak-anak ajak papa, mama, kakak, adik, atau keluarga yang ada di rumah. Oke anak-anak, mari kita sekolah minggu. Come on! Akulah Darkman, pembela yang lemah dan pembasmi kejahatan. Aku temannya Superman dan Spiderman. Panas apa ya? Lagi ngapain? Aku mau jadi pahlawan, superhero, Pahlawan apa kayak gini? pembasmi kejahatan, Pahlawan kok jangan pakaiannya ada pakai bebek. pembasmi serangga. Pahlawan itu nggak cuma dari bajunya saja. Pengen Terus? tahu tentang cerita tentang pahlawan? Pengen tahu nggak? Pengen di mana itu? Nah, ya kebetulan hari ini sekolah minggu kita tentang ceritanya tentang pahlawan. Yuk anak-anak kita sekolah minggu online. Yuk, yuk, yuk. Salam anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di sekolah minggu online. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Pak Sinung sehat? Sehat, Bu Sinung. Bu Sinung juga sehat ya. Ya. Kita hari ini ya mau belajar lagi seperti tadi ya. Pak Sinung mau tahu tentang pahlawan. Pahlawan itu seperti apa ya? Nah, karena itu kita mau nyanyi dulu yuk tentang pahlawan. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimanya, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? tidak ada. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Nanti Pak Sinung yang akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali bersama anak-anak kami dalam acara sekolah minggu walaupun dengan online. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada, kami boleh memuji Engkau, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Sinung, tadi ngapain pakai baju-baju kayak gitu? Bu Sinung nih, sebenarnya Pak Sinung mau jadi pahlawan. Pahlawan apa? Biar kayak yang di TV-TV itu, Yang suka menolong. menolong orang lain, orang yang lemah, Orang yang lemah orang yang ditolong. butuh pertolongan pokoknya. Tapi kan nggak harus pakai baju seperti itu kan? Ya supaya bisa terbang, saya kira. Supaya bisa menghayati ya, Iya. pakai baju seperti Iya, itu. ini. Nah, ya, sesuai dengan Pak Sinung tadi kepingin jadi pahlawan, hari ini juga ya ceritanya tentang pahlawan juga. Tapi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya. Kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Dari awal kami memuji nama Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ya, kita mau belajar firman Tuhan ya. Seperti tadi ya, Pak Sinung pengen tahu tentang pahlawan. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga punya pahlawan ya. Pak Sinung juga ada pahlawan nggak? Ada. Ada. Ya. Siapa? Duckman. Duckman lagi ya. Nggak ada yang bisa terbang. Ya. Nah, Superman. anak-anak kan pahlawan itu nggak harus seperti itu, nggak seperti Superman atau Batman ya. Di rumah kita ya sebagai ayah itu juga bisa sebagai pahlawan, superhero di rumah ya. Karena dia apa? Ya sudah bekerja untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Nah, tapi ya kita sekarang mau belajar ya tentang pahlawan, tapi di sini ceritanya perempuan. Wow. Ya biasanya pahlawan kebanyakan laki-laki ya. Di sini kita belajar pahlawan perempuan. Dia ini ya menolong yang lemah ya, walaupun dia sudah jadi ratu ya, tapi dia mau menolong yang lemah. Nah, nanti anak-anak ya kalau mau ceritanya ya nanti anak-anak baca di rumah ya. Baca Ester 7 ayat 1 sampai 6, dilanjut ayat 9 dan 10, dilanjut lagi ke Ester 9 ayat 20 sampai 22. Ya, Bu Sinung ulangi ya. Nanti dibuka Alkitabnya di rumah ya. Anak-anak baca Ester 7 ayat 1 sampai 6, dilanjut ayat 9 dan 10, kemudian dilanjut lagi Ester 9 ayat 20 dan 22. Nah, mungkin Pak Sinung kenal Ester? Kenal enggak? Esternya Bu Gultom. Oh, Bu Gultom. ya, anak-anak di rumah juga ada yang namanya Ester juga. Ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini nanti bukan Ester dari anak-anak ya, tapi di sini adalah Ester di Perjanjian Lama. Iya, di Alkitab ini ada Ester yang menjadi ratu ya. Awalnya tuh Ester itu masyarakat yang biasa ya, orang biasa. Tapi kemudian rajanya sedang mencari ratu dan kebetulan ya karena Tuhan menginginkan Ester menjadi ratu ya, akhirnya Ester jadi ratu. Nah, setelah jadi ratu, apakah Ester itu sombong? Tidak ya, dia punya saudara namanya Mordekai. Mordekai itu orangnya taat pada Tuhan ya. Jadi kalau dia taat pada Tuhan, dia hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, kebetulan di kerajaan itu ada seseorang yang sedikit orangnya sedikit jahat ya, namanya Haman. Iya, namanya Haman. Haman itu orangnya suka cari muka kepada raja, dan juga dia inginnya dihormati orang. Jadi kalau ada dia lewat, orang-orang disuruh suruh hormat atau suruh menyembah. Nah, suruh menyembah. Tapi Mordekai ini tidak mau, karena dia hanya mau menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi ya si Haman ini
Jadi benci. Jadi benci dia sama Haman. Makanya dia merencanakan yang jahat ya. Tapi dia balas dendamnya nggak cuma kepada Haman, tapi kepada seluruh orang Israel. Jadi dia punya niat jahat untuk membunuh semua orang-orang Israel, ya, orang Yahudi. Nah, padahal Esther juga termasuk orang Yahudi. Karena itu kemudian Mordekai datang kepada Esther. Dia bilang, Esther, ya, kamu harus ingat ya, kamu tahu nggak bahwa masyarakat kita orang Israel itu mau dibunuh sama Haman. Terus Esther lah, terus aku suruh ngapain ya? Aku di kerajaan, aku harus gimana? Aku bisa menolong pakai apa? Ya, Esther bilang begitu kepada Mordekai. Esther, ya, kamu harus menghadap pada raja. Nah, padahal pada waktu itu kalau raja ya tidak mengundang, dia bisa aja marah dan bahkan hukumannya nggak main-main. Kalau raja nggak menginginkan orang datang, dia bisa membunuh. Jadi ya Esther itu tantangannya ya. Kalau dia menghadap raja, padahal raja tidak memanggil, ya jadinya Esther, aduh gimana ya? Ini pergumulan ya. Esther itu agak bingung. Kalau aku nanti datang, raja marah, aku akan dibunuh. Tapi kalau aku nggak menghadap raja, ya nanti bangsaku yang akan dibunuh, ya. Karena itu Esther bilang kepada Mordekai, kalian menolong aku ya dengan cara apa? Kalian berpuasa, ya. Jadi bangsanya suruh berpuasa 3 hari. Nanti aku akan menghadap raja, ya. Nah benar ya, mereka melakukan seperti yang Esther lakukan, mereka berpuasa. Nah setelah itu Esther berdandan ya, orang ratu ya, walaupun ratu ya Esther tapi tidak sombong, dia mau menolong itu tadi bangsanya yang lemah, yang tertindas ya oleh Haman. Terus Esther pagi-pagi sudah dandan yang cantik, dia mau hadap raja dengan mesti deg-deg ya, aduh bisa takut. nggak ya, takut ya. Karena raja kalau nggak manggil ya nanti aduh jangan-jangan saya dibunuh ya. Esther pasti akan deg-deg. Nah, tapi Esther sudah berdoa ya, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan ya. Lalu dia menghadap raja sambil deg-degan, dia datang kepada raja. Tahu nggak? Tahu-tahu raja mengulurkan tongkatnya. Itu tandanya kalau dia mengulurkan tongkatnya, Esther boleh bertemu dengan raja. Wah, tahu raja mengulurkan tongkatnya dan Esther datang, masuk ya. Terus Esther puji Tuhan ya, dia bisa menghadap raja. Dan lalu Esther rajanya bilang, Esther, ada apa kamu kesini ya? Pokoknya apa yang kamu minta akan aku kasih ya, karena kamu adalah ratuku. Nah, rajanya bilang seperti itu. Nah, lalu Esther, ya raja, saya ada permintaan, tapi permintaannya nanti ya saya sampaikan kalau nanti saya mau mengadakan sedikit perjamuan atau pesta ya, nanti raja datang dan ada nanti pejabat yang datang raja boleh ajak, yaitu namanya tadi Haman ya, suruh diajak. Haman suruh ya, diajak. Haman suruh diajak. Ya. Nah, setelah itu Esther pulang lalu mempersiapkan ya di rumah yang menghadap. Kalau mau pesta kan biasanya siapin apa Pak Sinung? Ya makanan, minuman. Ya kalau zaman dulu ya ada anggur gitu ya. Terus minuman-minuman. Setelah menyiapkan itu semua ya, boleh makan. Lalu rajanya tanya, apa sih yang kamu minta Esther? Nah, ternyata Esther bilang, hai raja, ya bangsaku sedang menderita. Kenapa? Karena ada seseorang yang jahat yang mau membunuh atau membinasakan bangsaku ya. Oh siapa itu? Terus dia bilang, itu orangnya ada di situ. Siapa? Haman. Nah akhirnya raja menghukum Haman ya. Jadi bukan lagi Haman yang bisa membunuh bangsanya Esther, tapi sekarang gantian justru raja yang menghukum Haman. Nah ya, dari cerita tadi apa yang kita bisa pelajari ya? Esther ya, walaupun seorang ratu tapi dia tidak sombong ya, tidak sombong. Dia tahu bangsanya sedang tertindas ya, bangsanya sedang menderita, bangsanya sedang lemah, makanya dia mau menolong yang lemah, membela yang lemah. Nah itu seperti itu pahlawan itu ya, seperti Esther. Jadi nggak harus seperti tadi seperti Dahman atau Superman. seperti Superman
atau Spiderman. ya. Nah, dengan menolong hal seperti itu kita juga bisa pahlawan ya Pak Sinung ya. Jadi misalnya menolong teman kita yang nggak bawa pensil lah ya, itu kan kita bisa pinjemi. Menolong mama. Oh iya, di rumah. Mama yang bisa menolong mama yang misalnya pergi ke warung. Disuruh. Tapi kadang-kadang kalau suruh ke warung, terus nanti kembaliannya buat aku ya. Minta jajan. Minta jajan, kadang seperti itu ya. Nah, terus ada lagi bisa cuci piring. Ya. Pokoknya kita bisa membantu apa saja. Menyapu rumah. Atau mungkin kalau ini sekolahnya online ya. Kalau nanti sekolahnya udah nggak online, kadang-kadang kan bawa bekal. Bawa roti, mungkin lihat temannya nggak bawa roti, lupa membawa bekal, kasih gitu ya, supaya apa? Ya supaya temennya juga bisa menikmati makanan ya. Jadi nggak harus yang tidak harus jadi pahlawan, jadi Superman, bisa menolong, bisa terbang, bisa terbang gitu, nggak harus seperti itu ya. Jadi pahlawan ini seperti Esther ini ya, dia menolong yang lemah, bangsanya yang tertindas ya. Jadi sudah paham pahlawan Pak Sinung? Oh ya, saya paham. Ya, jadi nggak usah pakai baju kayak tadi. Saya nggak usah, ya. Nggak usah kayak pakai bebek-bebekan. Jadi gitu. Malu. Ya, nggak usah pakai kayak gitu. Jadi pakai baju kayak gini juga nggak apa-apa. Kita juga pahlawan. Nah, kayak Pak Sinung kan di rumah juga pahlawan buat anak dan istrinya. Ya, Bu Sinung juga pahlawan ya. Ya, ibu-ibu banyak yang jadi pahlawan ya, karena ibu ya dari pagi sudah masak dan sebagainya. Terus sore harus ngajari anak belajar, jadi guru, jadi dokter kalau anaknya sakit. Ya, ibu itu pahlawan juga, bapak juga pahlawan ya. Jadi pahlawan itu bukan hanya dari tampilannya ya, tapi dari tingkah laku kita juga. Nah, ya paham ya Pak Sinung? Ya paham. Nah, sekarang kita punya ayat indah Pak Sinung. Yuk, silakan dibaca ya Pak Sinung ya, yang baca ya. Dari Esther 9. Ya. Ayat 22B saja yang dibaca. Esther 9 ayat 22B. Ya, Pak Sinung bacain. Begini firman Tuhan, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Gitu. Nah, kan di situ juga ya bersedekah ke orang mengantar miskin, makanan, menolong mereka yang lapar mungkin ya, betul, ya. Jadi membutuhkan itu juga sudah menjadi pahlawan atau menolong yang lemah. Nah ya anak-anak ya Bu Sinung harapkan ya anak-anak di rumah bisa melakukan ya firman Tuhan ya, nggak cuma dibaca tok atau didengarkan, tapi bisa kita lakukan di rumah. Tadi contoh kecil saja ya, menolong memberi makanan ya, atau menolong minjamkan pensil ya. Nanti anak-anak di rumah ya lakukan seperti itu ya. Nah ya firman Tuhannya sampai di sini dulu ya Pak Sinung ya, kita sudah selesai, tapi anak-anak di rumah nanti harus lakukan ya. Ya firman Tuhannya sampai di sini. Amin. Bu Sinung, aku punya sesuatu. Apa itu? Apa yuk? Dilihat. Tareng. Daun. Ya, ini namanya mahkota. Oh, mahkota buat aku? Ya, mahkota. Kenapa dikasih mahkota Pak Sinung? Karena Bu Sinung adalah pahlawan di rumah. Ini berarti bentuk penghargaan ya? Bentuk penghargaan buat Bu Sinung, karena Bu Sinung jadi pahlawan di rumah. Ya. Nah, membantu semua mengerjakan pekerjaan rumah, adik-adik semua, anak-anak semua, dan suami juga dibantu oleh seorang pahlawan seperti itu. Nah, Pak Sinung kan hari ini mau aktivitas. Ini kayaknya bisa juga ya untuk aktivitas anak-anak ya? Bisa, Bu. Gimana nih cara bikinnya? Coba Pak Sinung ngajarin ke anak-anak. Ini bahannya apa saja? Apa harus daun? Tidak, bisa juga dari kertas. Bisa. Atau bisa dari plastik yang warna-warni itu juga bisa. Kertas warna bagus. Cuma ini Pak Sinung pakai daun. Ini adik-adik. Daun pohon natal. Biasanya mainan masa kecil dulu. Terus gimana cara buatnya? Pak Sinung waktu kecil sering bikin seperti ini, Ma. Nih, ambil daun, beberapa daun, terus dibentuk seperti ini nih. Ditekuk. Kemudian
setelah semua ditekuk ya, kemudian dirangkai jadi satu nih. Dirangkainya disambung-sambung. Ini bisa pakai lidi. Bisa. Nah, atau bisa staples Mas. Ya. Nih. Nih. Terus. Ini lepas. Satu-satu mungkin coba. Ya. Satu-satu dulu. Biar Nih. lepas. Nah ya, nanti pokoknya bisa pakai lidi, sambung-sambung seperti ini ya, bisa pakai lidi, bisa pakai staples, tapi bikin melingkar sampai seperti ini, seperti jadi mahkota ya. Mahkota ini sebagai bentuk penghargaan atau menghormati kepada pahlawan atau orang yang sudah menolong kita. Jasa. Nah, nanti terus kalau sudah jadi seperti ini, anak-anak disuruh ngapain Pak Sinung? Kalau sudah jadi mahkota seperti ini? Ya supaya jadi pahlawan di rumah. Terus, ininya dikasihkan ke siapa atau dipakai sendiri? Berarti sendiri bisa pahlawan. Diberikan ke mama, bisa diberikan ke papa. Oh iya. Iya. Sebagai bentuk penghargaan anak-anak ke mama, kasihkan ya mama mahkota, atau bisa juga ke papa dikasihkan, atau ke kakek, nenek, teman atau siapa saja. Tapi pas kita ngasih, jangan lupa difoto ya. Setelah difoto ya, anak-anak kirim ya ke IG Sekolah Minggu GKJ Purwokerto ya. Jangan lupa ya, ditunggu kirimannya. Nah anak-anak ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, dan sudah buat aktivitas juga. Ya. Nah sekarang waktunya persembahan. Bagaimana caranya Bu Sinung? Nah ya, karena kita masih sekolah minggu online ya, persembahannya anak-anak bisa nanti dititipkan ke mama papa ya, nanti biar mama papa yang menyerahkan ke majelis gereja, atau ke gereja GKJ Purwokerto. Nah ya, jadi jangan lupa ya anak-anak ya, persembahannya ke orang tua dibawa ke gereja atau ke majelis GKJ Purwokerto. Nah kayaknya kita sudah semua ya Pak Sinung ya, sudah memuji, sudah mendengarkan firman Tuhan, aktivitas persembahan. Berarti sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, kita mau memuji nama Tuhan ya Pak Sinung ya. Yuk, kita memuji nama Tuhan, lagu Sungguh Ku Bangga. Tuhan, terima kasih sepanjang waktu kami beribadah di tempat kami masing-masing bersama mama, papa, adik, kakak, dan saudara-saudara yang lain. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjadi pahlawan di rumah kami masing-masing, boleh menolong
orang lain, mama papa di rumah, supaya kami juga boleh menceritakan kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi kita harus ingatkan anak-anak ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan atau prokes ya, harus dilakukan terus di rumah. Nah, anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, kita tetap stay safe, stay healthy ya, terus tetap bahagia dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.